أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya makin semangat puasanya. Anak-anakku semua, Bu Eka akan membacakan sebuah hadis. An Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil jannah wa Umarun fil jannah wa Utsmanu fil jannah wa Aliyun fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Az-Zubair bin Al-Awwam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Anak-anakku semua, jadi dari hadis di atas ada 10 sahabat yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk surga. Salah satunya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid wafat 51 Hijriah atau 671 Masehi. Adalah seorang sahabat Nabi dari golongan Muhajirin. Teman-teman tahu kan Muhajirin apa? Iya, betul. Muhajirin adalah sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Beliau termasuk salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga yang mencela dan mengingkari kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy yang sesat. Seperti yang sudah kita ketahui, dulu orang-orang Quraisy itu menyembah berhala ya, anak-anakku semua. Nah, keluarganya Sa'id itu tidak terima dengan kepercayaan seperti itu. Maka Sa'id kecil diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar, sebab tradisi menyembah berhala ada dinilai tidak benar.
Ketika Sa'id mendengar Islam yang disyiarkan Rasulullah, Sa'id segera memenuhi panggilan beliau menjadi pelopor orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Istrinya pun ikut menyatakan diri masuk agama Islam dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengherankan kalau Sa'id secepat itu menerima seruan Rasulullah. Sa'id dididik oleh seorang ayah yang sepanjang hidupnya giat mencari agama yang hak. Namun sebelum menemukan Islam, ayahnya telah meninggal dunia. Bahkan dia mati ketika sedang berlari kepayahan mengejar agama yang hak. Sebelum menghembuskan nafasnya, ayah Sa'id, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, menengadah ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku dari agama lurus ini, maka janganlah anakku, Sa'id, diharamkan pula darinya." Sungguh ayahnya tulus sekali dengan mendoakan Sa'id agar mendapatkan agama yang hak. Sa'id bin Zaid masuk Islam, bersyahadat bersama istrinya Fatimah binti Khattab, adik perempuan Umar bin Khattab. Karena pemuda Quraisy ini masuk Islam, dia disakiti dan dianiaya, dipaksa oleh kaumnya supaya kembali kepada agama mereka, yaitu menyembah berhala. Kenyataannya, Sa'id dan istrinya justru sanggup menarik seorang laki-laki yang Quraisy yang berbobot baik fisik maupun intelektualnya untuk masuk Islam, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Jadi mereka berdualah yang menjadi sebab Umar bin Khattab masuk Islam. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail membuktikan segenap daya dan tenaganya yang mudah untuk berkhidmat kepada Islam. Apa saja sih keutamaan Sa'id bin Zaid? Yang pertama, Sa'id bin Zaid termasuk yang masuk Islam terdahulu sebelum Umar bin Khattab. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelum beliau menyampaikan dakwah di dalamnya. Istrinya Fatimah binti Khattab juga masuk Islam bersamanya. Ya, yang kedua, Sa'id termasuk yang mengikuti awal hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW mempersaudarakan Sa'id bin Zaid dengan Rafi' bin Malik Az-Zarqi. Selanjutnya yang ketiga, Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari semua peristiwa penting dan peperangan bersama Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Sebabnya ia dan Ubaidillah pergi ke Syam untuk menelisik berita, kemudian keduanya kembali ke Madinah bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Oleh karena itu, tetap diberi bagian oleh Rasulullah SAW beserta upah bagi keduanya. Dengan demikian, keduanya dianggap seakan-akan turut serta dalam perang Badar. Yang keempat, Sa'id bin Zaid menjadi sosok yang doanya terkabul. Kelima, Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari 10 generasi sahabat Nabi yang dijamin untuk masuk surga. Ia meriwayatkan sendiri hadis tersebut. Masya Allah ya teman-teman ya, banyak sekali kelebihan dari Sa'id bin Zaid. Dari penjelasan di atas, ada salah satu keutamaan Sa'id bin Zaid, yaitu menjadi sosok yang doanya terkabul, seperti dalam penggalan kisah berikut. Ada seorang wanita bernama Urwi binti Uwais pada masa awal dinasti Bani Umayyah. Saat itu terjadi banjir besar yang menghilangkan tanda batas kepemilikan tanah. Wanita ini menzalimi Sa'id dengan mencuri bagian tanahnya, bahkan menuduhnya bahwa ia telah mengambil tanah
hak milik wanita tersebut. Tuduhan tersebut disebarkannya pada masyarakat luas hingga terdengar sampai telinga gubernur Madinah pada waktu itu, Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Sa'id dan Urwi. Namun hari-hari berikutnya tuduhan yang dilayangkan Urwi binti Uwais semakin menyusahkan Sa'id bin Zaid. Sa'id yang sedari dulu hanya diam, kini mulai angkat bicara karena tidak tahan dengan tuduhan wanita tersebut. Sa'id bin Zaid berkata, "Banyak orang telah menuduhku bahwa aku telah menzolimi Urwi binti Uwais. Bagaimana aku bisa menzoliminya? Sementara aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan semena-mena, maka pada hari kiamat ia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi." Kemudian Sa'id pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, wanita tersebut telah menuduhku, aku menzoliminya. Maka jika ia telah berbohong atas tuduhannya tersebut, butakanlah matanya. Ceburkanlah ia di sumurnya yang ia sengketakan kepadaku. Tampakkanlah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin bahwa aku tidak menzoliminya." Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tidak berselang lama, ternyata doa Sa'id bin Zaid terkabul. Kedua mata Urwi binti Uwais buta dan sumur menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Sa'id pun bercerita, ia melihat wanita tersebut meraba-raba tembok karena buta dan berkata, "Aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Sa'id." Kemudian Urwi binti Uwais sedang berjalan di depan rumahnya. Ia berjalan melewati tepi sumur lalu terjatuh ke dalam sumur. Seorang ulama besar, Imam Nawawi, mengomentari kisah ini seperti yang dikutip dari tulisan Sayyid Qutwah. Ia menyebut Sa'id bin Zaid memang memiliki manqabah atau keutamaan berupa diterimanya doa. Ya, hari Ahad ke Jakarta, pulangnya beli semangka. Tetap semangat berpuasa di bulan yang sangat mulia. Bulan puasa, bulan mulia, bulan yang dirindukan semua umat. Siswa-siswi amal mulia semuanya sangat hebat. Semoga anak-anakku semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang barusan Ibu ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca coba berbuka puasa, zahaban zona wa